Halo sedulur, semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saat ini saya sedang berada di gerbang tol Soroja atau di Soreang. Tepat di depan itu ada Sabi Lulungan Park. Saya akan ajak dulur-dulur untuk jalan-jalan menuju ke Pangalengan. Akan coba ini kita rekam layar. Ini dia. Ini untuk jaraknya sekitar 28 km dengan estimasi waktu sekitar 58. Kita akan coba sambil jalan pelan-pelan. Dan saya juga akan coba untuk merekam secara full ini 1 jam. Semoga dulur-dulur bisa menikmati perjalanannya. Buat dulur-dulur yang baru pertama kali gabung, ini kita pencet mulai. Nah, ini kita juga pakai Google Map. Ini di depan kita belok ke kiri ya. Ya, kembali lagi. Semoga dulur-dulur bisa menikmati perjalanan ini. Yang belum pernah kesini atau yang udah pernah atau yang udah lama nggak kesini, nostalgia. Kita akan jalan-jalan. Kebetulan ini cuacanya cukup cerah. Semoga jangan hujan dulu biar kita bisa merekam secara full. Dan dulur-dulur juga bisa menikmati. Seperti biasa saya bersama dengan Mbak Bojo. Teman sehidup sesurga, kita akan melakukan perjalanan ke Pangalengan untuk mengeksplor beberapa tempat wisata dan gunung. Jadi dulur-dulur beberapa hari ini atau sekarang-sekarang ini saya sama Mbak Bojo lagi getol-getolnya ya buat olahraga sih. Olahraganya itu naik gunung. Nah, karena ini sedang musim hujan, biasanya kita keluar kota, jadi kita cari gunung-gunung sekitar Bandung aja. Karena sebenarnya itu di Bandung itu banyak banget gunung. Kurang lebih 700-an. Saking banyaknya. Cuman nggak semuanya itu bisa didaki atau dieksplor karena merupakan kawasan konservasi atau cagar alam juga. Maksudnya cagar alam ya. Jadi kita akan ya sambil cari-cari info. Nah, yang gunung yang kita akan tuju ini unik. Sebentar, ini kita sampai di perempatan. Oh, lampu merah. Lama juga 90 detik. Jadi gunung yang kita tuju ini yang pertama ini cukup unik karena orang lebih mengenalnya dengan tempat wisata. Salah satu destinasi wisata yang cukup populer dan primadona di Pangalengan. Nanti kalau dulur-dulur yang penasaran gunungnya apa, orang nggak tahu kalau itu gunung. Tapi kemarin saya sempat nyari-nyari info, itu ketinggiannya 1700-an. Kebayang kemarin kita naik ke Gunung Kerenceng itu 1700 mdpl. Sebelumnya lagi di Gunung Manglayang itu 1800 mdpl. Sebelumnya lagi malah lebih pendek, yaitu Gunung Mandalawangi sekitar 1600-an. Nah, ini sekarang kita akan menuju ke ya kalau dibilang juga nggak gunung, mirip bukit lah, Bukit Teletabis gitu. Ketinggiannya itu lari dong. Nyebrang, pas itu kenceng-kencengnya truknya. Makser. Nah, ini ketinggiannya 1700. Tapi ini tempat ini menjadi satu kawasan destinasi wisata camping ceria lah. Tertinggi kayak kalau nggak salah tertinggi di Pangalengan mungkin. Kalau kalian tahu boleh tulis di kolom komentar. Nanti kita akan melakukan perjalanan ini sampai ke Bundaran Pangalengan. Baru selanjutnya saya akan merekam lagi biar nggak terlalu kepanjangan juga, bukan kepanjangan ya, biar enak lah. Jadi dulur-dulur yang pengen ke Pangalengan sendiri kan kalau udah sampai bundaran itu ya udah sampai ini ngalamun pacaran. Helm Pak, itu bawa helm tapi nggak dipakai. Ya kadang gitu sih, orang bisa beli motor tapi nggak bisa beli otak. Otaknya ada tapi ya dibungkus rapi. Itu kalau dilihat dari sini tuh gunung-gunung pegunungan di Malabar itu kelihatan lagi
hujan itu tertutup, Bang. Kalau nggak hujan ya kabut, tapi tebel itu. Semoga cerah ceria, kita bisa menikmati. Woi, ini cukup sepi nih. Sekarang hampir jam 1 siang, Lur. Jadi hari Jumat. Beberapa udah ini jam makan siang. Ini kita sampai di apa ini, rumah sakit ya? Masih di sore yang kita nanti di depan itu belok ke kiri arah ke Banjaran aja. Kalau nggak salah dulu pernah sih ngerekam. Ini Gading Tutuka, Surang Indah. Tapi kita lihat update terkini 2024 Januari. Sekarang tanggal berapa sekarang? Tanggal lihat tanggal 26 ya. Tanggal 26 sih kalau nggak salah. Ini lihat jamnya. Bahaya lagi nyetir. Yuk kita belok ke kiri. Ini masih cukup lowong. Semoga terus lowong jadi biar nggak ngerekamnya pantat mobil terutama truk aja. Di sini banyak angkot yang lagi istirahat juga. Jadi dari Jumatan terus nyambung makan siang kan. Jadi kita bisa menikmati perjalanan ini. Gak terlalu rame, terlalu macet, Lur. Ya ini belok kanan, ambilnya tengah, pelan-pelan. Ini gimana? Mau belok kanan atau gimana sih? Biasa ibu-ibu, tidak apa-apa. Oke, kita jalan. Nanti kita di sepanjang jalan ini kita akan melewati beberapa tempat wisata juga arah ke Puntang, Gunung Puntang. Terus ada Masjid Kang Eril itu ya, almarhum Eril, putra dari Pak Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat. Kira-kira ada yang baru juga nggak sepanjang jalan ini? Dan kita mau review jalannya juga. Apakah rusak atau masih bagus atau udah diperbarui lagi? Kemarin kita waktu ke Ciwidey juga, ya memang udah lama. Cuman karena memang kita udah nggak lewat situ, agak kaget juga ternyata jalannya bagus. Nah ini penampakannya dari jalan yang menyambungkan atau menghubungkan antara Soreang dengan Banjaran, Lur. Ini cukup rapi juga ini. Kalau nggak salah terakhir nggak kayak gini, ini juga agak rusak. Jalan ini kelihatan garis markanya juga tegas. Dan aspalnya hatungnya agak tebel. Mulus, Lur, pokoknya. Ini kalau jalan mau nikmati jalan enak ya bener-bener pagi-pagi. Kalau di Bandung itu pagi dari jam 6 lah ke atas sampai sore bahkan malam itu rame. Kalau mau bener-bener enak ya sebelum jam 6 atau ya jam 5 jam 6 itu sepi. Masih belum pada keluar, paling yang ke pasar aja. Oke, kita terus lanjut terus sampai nanti kita belok ke jalan, oh bukan Dangder. Ini kayaknya kalau Google Map dia dibelokin ke ini, tapi nanti kita ke pertigaannya aja yang Banjaran. Itu nanti kalau lurus ke Banjaran ke Gunung Sangar. Jadi ini kita perjalanan ini juga mungkin akan banyak bahas
pegunungan-pegunungan juga, jalur-jalur yang buat dulur-dulur yang mencari base camp juga kan. Biasanya kan kalau untuk menuju ke pendakian itu base campnya nggak ngerti, ternyata jalannya parah. Jadi buat persiapan untuk kendaraannya biar nggak kaget, terus biar lebih prepare juga, setiap yang harus persiapin. Jangan asal gas-gasan aja, nanti sampai lokasi ini kan parah kan. Kalau misalnya ini ketemu jalannya ternyata parah kan repot. Jalan ini di depan ini ada pilihan belok ke Dangder atau bablas, terus nanti pertigaan Banjaran. Nah, kita akan coba yang terus aja, karena setahu saya kalau belok kanan ini kalau untuk pas macet aja. Sorry bersin. Kalau pas alternatif untuk yang macet aja. Biasanya kan pertigaan itu macet, tapi kalau saya lihat ini di sini kayaknya nggak macet. Di sini serupa sih ini. Estimasinya hampir sama, jadi kita lurus saja biar kita bisa lihat juga kondisi terkini jalannya seperti apa, pertiganya seperti apa. Nanti juga kalau kesini dulu bisa lebih paham, ada gambaran. Nah, kalau untuk yang belok kanan ini setahu saya juga dulu pernah lewat sini. Itu banyak polisi tidur dan lewat warga, memang lewat perkampungan gitu, agak sempit. Nah, ini biasanya kan Google Map itu kalau ngasih jalan ya kayak gitu, yang penting bisa lewat jalan kasih. Meskipun jalannya makadam, rusak parah, batu-batuan, kadang nyasar, buntu. Mungkin dulu ada jalan, tapi kalau udah rusak terus nggak bisa lewatin mobil kan ya repot, balik lagi susah kan gitu. Oke, ini untuk belok ke kanan itu ke Jalan Dangder ini, ke wisata Waterboom Cahaya Abadi. Nah, ini kita lurus ke Banjaran, ke Majalaya juga. Ini plat up. Mungkin dia juga ngambil jalan di sini mau ke Pengalengan, tapi pakai Google Map. Kita lurus sambil lihat ini ada SPBU Lur. Masih banyak Banjaran sampai Pengalengan. Nanti Pengalengan itu kalau nggak salah setelah Cimaung gitu ya. Di Pengalengannya itu nanti ada sih pom bensin, tapi nggak banyak. Untuk dulu-dulu yang mau ke arah pantai juga Rancabuaya juga bisa lewat Pengalengan kan, nanti lewat Cisewu. Cuman ya jalannya seperti itulah. Kalau untuk touring riding enak, kalau mobil ya kecil sih, tikungannya tajam, sangat kurang rekomen buat yang nyetirnya kurang jago ya, dalam arti nggak terbiasa, misalnya kayak ibu-ibu, teteh-teteh gitu kan, beda, kecuali memang pembalap. Ya intinya kembali ke masing-masing, kita mesti hati-hati. Dan untuk SPBU-nya emang jarang, jadi kalau mau ke sana ya harus isi full aja yang penting. Nah, ini kita start 1,2 km lagi, kita belok ke kanan, ketemu ke pertigaan Lur. Siang ini cukup panas. Semoga gini aja ini enak. Tapi nggak tahu kalau di gunung, kan itu gunung tuh kelihatan di puncak Malabar ini, Puntang, Mega Sangar kelihatan. Mantap. Nah, ini. Jadi memang sebaiknya kalau pas kesini hindari jam-jam rawan macet, jam-jam kantor, pulang sekolah, pulang kerja kan gitu. Karena ini kalau macet tuh lumayan. Kalau hujan di sini setahu saya sejauh ini kayaknya nggak nemuin titik banjir sih. Kalau daerah Kopo itu baru ada. Nah, kalau lurus terus nanti ke Banjaran, ke Bale Endah, Dekolo juga itu. Nah, itu titik-titik banjir itu. Tapi nggak tahu kalau di jalan ini kayaknya ya, tapi nggak tahu juga sih. Kayaknya sih enggak.
banjir juga kan karena manusia sendiri buang sampahnya. Hutan-hutan juga buat ladang, buat ini alih fungsi. Oke, ini di depan kita ada pertigaan. Kita siap-siap nanti belok kanan, Lur. Jangan lurus. Kalau lurus nanti kalau nalun Banjaran. Yaitu arah ke Gunung Sangar, yang gunung di Bandung yang sedang viral tahun kemarin, viral ya. Sangar Puncak Mega, karena itu memang luar biasa sih. Terus kalau pas musim ini hujan ditutup untuk jalur ke Mega, tapi namanya pendaki tetap aja itu resikonya besar itu ya. Sebijaknya pendaki lah. Sekiranya mendaki terus hujan badai, jangan dipaksakan. Nah ini kita belok ke kanan, Lur. Wait, ini lampu merah. Yang penting kalau lancar kan, nggak terlalu kelamaan. Dulur-dulur juga kalau merasa bosan bisa, kalau kurang suka dengan video ini bisa di skip, atau kalau enggak ya kita coba nanti bikin segmennya seperti biasa. Jadi bisa dipercepat. Misalnya butuh di mananya, di pertigaan ini atau pertigaan Cisewu yang ke Puntang itu, atau pas jalan liuk-liuknya di Pengalengan sebelum sampai ke bundaran Pengalengan. Nah dari bundaran Pengalengan itu nanti kan dipecah tempat wisatanya. Kalau ke kiri arah ke Carita Alam, ke Nimo, meskipun bisa nyambung tapi biasanya pecahannya di situ. Pertama kali ke Pengalengan, nanti ke Pengabdi Setan, Wayang Windu, termasuk besok kita ke sana juga ke Gunung Wayang. Itu Gunung Wayang ada 3 puncakan kalau nggak salah. Sedangkan kalau yang sekarang kita nanti belok ke kanan dari bundaran. Pokoknya lihat aja nanti di video berikutnya kita mau kemana. Yang jelas saya juga akan merekam jalan. Oke, ini si Mbak Bojo lupa nanyain sepatu dimasukin gak manyas. Oke, yuk kita udah jalan di Jalan Raya Pengalengan ini, Lur. Tetap di Jalan Raya Pengalengan selama 21 kilo. Ya ini lurus terus ini nanti sampai bundaran. Nggak ada belok-belokannya, pokoknya ini lurus saja, ikutin ini. Nah saya akan mendokumentasikan kira-kira kondisinya seperti apa jalannya kan. Jadi biar dulur-dulur bisa ada bayangan kalau mau ke sini. Nah ini titik keramaian di sini nih. Biasanya kalau macet ini bisa panjang karena ya itu tadi pertigaannya itu titik pertemuannya ini. Makanya dipecah jalan alternatif yang dangder itu tadi, Cahaya Abadi ya, kolam renang apa itu tadi. Oke, pelan-pelan. Ini masih kosong dan mulus dan cerah. Semoga sempurna aja perjalanannya. Dan itu masih ngerekam gak ya? Masih ya, kelap-kelip gak itu? Jadi kamera selalu tak taruh di depan, Lur. Nanti ini udah ngecubis, sudah ngedabril, ternyata nggak ngerekam, guys. Tapi kayaknya sih masih. Biasa kita ngerekam juga agak lama. Cuman nggak tahu kalau panas gini kan juga pengaruh juga, Lur. Kalau kepanasan kadang GoPro mati sendiri. Nah ini kita pakai GoPro 7. Ya buat ini siapa tahu tertarik dengan hasil rekamannya seperti ini. Biasanya nggak tak edit apa-apa. Jadi penampakannya asli. Pakai GoPro 7 Black, Lur. Beli second itu, yang dulu saya pernah punya tapi Pak ya mati total gara-gara nyemplung di laut. Itu apa namanya, casing bawaannya yang silikon itu sobek dan masuk ke air laut. Dan ini beli second, semoga bandel, semoga
barokah. Belinya juga di salah satu konten kreator YouTuber, followernya pokoknya subscribernya udah 500 ribuan lah pokoknya. Biasa solo cam dia, orang Bandung. Ada yang tahu? Tulis di kolom komentar. Aku tulis kolom komentar seolah-olah banyak yang nonton. Ya siapa tahu, kan jalan ini juga nanti kepake juga terus buat dulur-dulur yang mau kesini juga entah berapa tahun lagi. Dan sekali lagi juga mohon maaf kalau saya sendiri kalau ngobrol juga kadang suka bingung lur. Wes, ini enak, ini jalannya mulus, garis markanya jelas. Kita bisa agak kenceng ini di kecepatan 60 70. Ini jalannya mulai menanjak perlahan, pelan-pelan menanjak. Karena memang Pengalengan sendiri emang kan posisinya di atas. Dan jalur ini masih banyak dilewatin oleh bis pariwisata karena banyak banget yang ke Pengalengan bis pariwisata, terutama weekend. Jadi sebaiknya emang gimana ya? Bukan menghindari ya, mengantisipasi lah. Kalau ke mana? Ke Pengalengan. Soalnya kalau weekend itu bus-bus besar ke sini bisa bikin macetnya lama. Nggak bisa, karena nggak bisa nyelip lah karena jalannya emang kecil, pasan. Kadang bus besar juga harus pakai guide ya, atau ojek setempat. Ini main HP nih kayaknya, kita klaksonin aja kalau main HP. Ya kan benar, main HP itu. Oke, naik terus. Dari atas cukup banyak, yang ke dari bawah ke atas belum terlalu banyak. Beda kalau weekend, banyak, apalagi tanggal muda, banyak yang ke Pengalengan. Gak tahu ini sekarang ada pak. Biasanya yang wisata baru banyak kan di area camping sih ya, camping ground. Dulur-dulur yang suka camping juga ya, camping gunung juga bisa mampir di channel Ini Gunung. Khusus Bandung, mampir di Ini Bandung. Khusus isinya ya Bandung aja, ada Bandung dan sekitarnya. Dan kebetulan memang beberapa bulan ini di awal bulan, triwulan pertama kita nggak keluar karena memang musim hujan ini. Kalau naik gunung juga ngeri, badainya ngeri. Jadi kita explore yang dekat-dekat aja. Sekali-kali kita juga camping ceria, menikmati suasana, terus masak di alam itu yang enggak cuman mie goreng, mie rebus, sosis, enggak lah. Saya sendiri juga kurang suka, bukan ya kurang suka sih makan dengan makanan kayak nugget, sosis gitu buat makanan gitu. Masih mending kalau mie goreng. Susah sih kalau itu. Emang selera Indonesia itu. Apalagi sama kopi. Kalau yang suka ngerokok, mantep lagi pakai rokok. Kalau saya sendiri nggak suka, nggak ngerokok juga. Jadi ya ngemil biasanya. Wis, tuh motor-motor. Saking asiknya ini jalannya, ini asik ini. Bener ini mulus dan asik lah. Memang salah satu jalur primadona untuk riding ya, untuk touring para bikers Bandung dan sekitarnya, Pengalengan, Ciwidey, Lembang. Di sini masih dingin juga. Enak sih pokoknya. Kita nanti di depan itu ada Masjid Kang Eril itu loh. Ini kita udah ngerekam sekitar 24 menit. Semoga nggak terlalu lama, nggak kelamaan.
Itu ada kerupuk apa? Kerupuk melarat ya? Bukan. Kerupuk mie. Is Gria. Gria Alamaya. Bawah itu. Tapi meskipun di persawahan, tapi ini agak tinggi sih Pengalengan, jadi bukan model kayak rawa-rawa gitu. Kalau rawa juga agak riskan dengan banjir sih. Gini kita agak naik terus. Nanti di depan ini itu dia. Udah megah kubahnya ya. Masjid apa ya namanya? Lupa lupa. Ini nih yang makamnya Eril sebelah kanan ini lur, itu udah gede. Masjid Al-Mumtaz. Itu kubahnya udah mantep. Dan ini pertigaan kalau ke kiri menuju Puntang lur. Taman Bougainville, Gunung Puntang, Malabar. Bumi perkemahan Puntang. Ke kiri kita lurus terus. Ini kita masuk di Cisewu. Cimaung kok Cisewu. Kayaknya saya berapa kali ngomong Cisewu? Salah kan. Cimaung ini, Cisewu mau nanti di sana di bawah. Arah ke Rancabua ya. Di sini juga titik keramaian, titik suka macet yang mesti diwaspadai. Jadi kalau sebaiknya memang antisipasinya ya mending jalan subuh sampai Pengalengan lebih pagi kan, bisa istirahat pinggir kebun teh enak gitu, daripada ngantuk-ngantuk di jalan sambil macet-macetan kan susah. Mau tidurin aja udah diklakson sama yang mobil belakang. Nah ini masih asik, ini jalan ini asik, nggak terlalu macet juga. Jadi kita bisa merekam secara full, secara enak juga. Pengalengan ini. Gitu yang mau touring pakai Benelli, asik Semoga dia nyalip lah. Sinelli, biasa kita pakai Sinelli kalau motor. Dibikin gini nih dia. Customernya seperti ini. Ini di belakang kita persis. Nah, dia pasti nyalip lah. Oh, dia pakai stangnya mungkin stang Royal Enfield gitu. Atau flat bar ya. Asik ini. Nah, ini dia. Oh, tapi belakangnya dikit. Mantep guys pokoknya. Asik juga untuk stangnya dibikin gitu sih, asik. Soalnya yang Sinel itu bawaannya nekuk nggak enak ininya tangan saya. Untuk solo touring atau solo riding, untuk motocamp juga masih wacana, pengen banget kita melakukan perjalanan lur. Kapan-kapan ya, semoga ada rezeki dan ada waktunya jodoh, kita melakukan perjalanan dari Bandung ke Lombok misalnya naik motor. Kan asik tuh. Udah banyak pengen banget, cuman ya namanya udah bapak-bapak ya. Nanti kita coba. Itu Gunung Tilu kan, atau gunung apa ya? Kita di mana sih? Ini Pengalengan deh. Ya Pengalengan. Karena vibesnya mirip-mirip ke Ciwidey. Meskipun aduh. Itu di atas Gunung Tilu gitu, yang Gampung, tapi masih kurang sana. Konservasi kah? Sekarang alam kah? Bisa didaki kah? Yang penting itu sekedar TikTok. Kalau banyak macannya ya repot.
Mulai banyak angkot keluar, mulai macet, bermacet-macet ria, tersendat lah, nggak sampai macet semoga. Kalau di Gomop mah lancar sih. Ini di Gomop mah banyak banget SPBU muncul dan kelihatan. SPBU ada yang Pertamini juga, Pertashop kayaknya. Enggak SPBU besar enggak. Tapi nanti ada SPBU besar masih kita ngelewatin. Yaitu untuk dulur-dulur yang mau melakukan perjalanan menuju ke pantai ya. Sebaiknya isi full. Terutama kalau sore malam kan. Ya biar nggak mogok aja. Kalau enggak ya, soalnya nggak tahu pastinya di mana kalau yang bensin eceran gitu ya, daripada ya nyari amannya aja lah. Nah ini dia pom bensin, nyari amannya aja. Memang ada sih, nanti di Jalan Kaki Sewu itu juga ada, sambil bagi-bagi rezeki ke warga setempat. Tapi kembali lagi ya, kita juga nyari amannya juga, namanya riding touring jauh. Jangan menyusahkan diri, yang penting kita enjoy. Kalau bisa isi penuh ya enggak apa-apa toh. Ya nggak netes-netes, nggak bocor, semua nanti juga habis dibakar. Ini ke PDAM Tirta Wening sebelah kanan, kita lurus terus. Ini jembatan kuning karena besinya cat kuning. 13 kilo lagi, lumayan, 26 kilo menit. Kita udah jalan 31. Jalan Raya Pengalengan, semoga masih betah lah. Bah, beginilah kalau jalan-jalan. Kalau nggak suka jalan-jalan ya akan membosankan. Ya tuh. Wis, maon namanya jalannya unik. Nanti ada rumah makan apa sih, Tange ya? Oh, kenapa itu? Depan ini ada rumah makan Tange, bukan Sange, bukan Tange. Dulu pernah, lumayan juga sih sambelnya. Jadi kalau makanan-makanan Sundaan lalapan itu, kalau saya sama Mbak Bojo biasanya ngukurnya itu pertama dari sambelnya, baru dari ayamnya, kuahnya. Nah, tapi yang pertama yang penting mas sambalnya. Kalau sambalnya enak itu wah apa aja. Mau ayamnya kurang enak, tempenya atau kurang enak, nah. Kalau udah sambalnya enak ya wis sikat. Tapi kalau lainnya enak-enak, sambalnya nggak enak, nggak habis biasanya. Biasa pecinta pedas gitu. Kita terus naik ini lur, nanjak terus, tapi nggak ada yang tanjakan terjal. Jadi untuk kendaraan apapun masih aman. Ya yang penting jangan overload. Overload itu berlaku untuk kemana aja. Sayang, kecuali kalau kepepet overload dan jaraknya deket, oke lah. Kalau jaraknya jauh ya jangan. Itu terlihat di Google Map itu keriting. Ya memang kalau jalan menuju ke gunung pegunungan ya kayak gitu. Itu terlihat sebelah kanan itu pegunungannya, wah asik ya. Wah mantep tenan. Ini rumah makan Tange 2 kilo lagi. Ada sawah, ada bukit, ada gunung, ada kabut. Awannya asik adem. Ayam tentrem, wah jan. Untuk menikmati hari tua sama ketenangan. Biasanya makanya nggak heran orang-orang kota Jakarta metropolitan gitu, meskipun kantornya tinggi-tinggi tapi beda vibesnya kalau udah di gunung. Bukan cuma soal ketinggian tapi kan indahnya, asriannya. Sering orang nanya, naik gunung ngapain, nggak naik gunung, kenapa naik gunung, buat apa ya, susah jelasinnya. Cobain aja.
karena terlalu banyak alasan. Dan mungkin alasan itu gak masuk akal atau susah diterima. Makanya kalau masalah naik gunung, ikut aja, cobain. Oke, ini mulai masuk ke jalan berliku-liku dan ada itu apa namanya, kebun teh, bukit-bukit gitu. Itu udah meliuk-liuk, itu jalannya di sebelah kanan itu kelihatan, tapi kita kan muter-muter. Nah ini jalan asik ini buat riding, nggak bikin ngantuk. Apringan kalau orang Jawa bilang. Ini awi, pohon awi. Itu bahaya. Jauh duduk di atas dah. Ya ini mulai liku-liku berkilo-kilo sih, pelan-pelan. Tapi ini pelan, ini terlalu pelan yang depan motor. Nah cukup ramai yang dari sana loh. Dari belakang sih nggak terlalu. Itu motor meni pelan. Motor apa ya? Motor jam gitu kalau di rumah. Sonic. Belok rest area Pesona City East 2 km 30. Ya ini kayak ngabuk tuh gimana sih? Kayak ngantuk-ngantuk habis begadang kayaknya. Oke, ini kita bisa agak ngegas. Benerin HP. Temu tanjakan. Ini isi mobil aman, kita berkelok-kelok. Kenceng nih. Yuhuu. Isi perut dah. Ini Tange nih, rumah makan Tange. Salah satu rekomen juga untuk rumah makan di Pengalengan. Ya jalannya sejauh ini seperti ini lor, nggak terlalu mulus juga, tapi masih aman lah, nggak parah dan nggak jelek nih. Ini ya normal lah. Tapi memang terlihat masih aspal lama, paling tambal-tambal gini. Oh ini ada ini rumah makan Gunung Tilu nih, baru kayaknya. Dulu belum ada, nggak tahu ini udah berapa lama. Tapi itu baru. Saya terakhir kesini kapan ya? Udah lama juga sih. Dan ini keriting kan di depan ini kelihatan keriting. Ini kelokannya asik nih mas. Tetap hati-hati lur. Yes. Toko Anugrah. Ini masjid Assalam. Wes, tegangannya mantap. Itu bukit-bukitnya lagi ditanamin jagung. Kebun teh juga. Ini harusnya masih musim hujan gini pas hijau-hijaunya lur. Emang enaknya ini kayak gitu. Sabarannya, cuman kan dilemanya gitu. Tapi ada aja. Pendaki mah alasannya kalau musim hujan malas hujan-hujanan. Tapi pengen view yang bagus, padahal view bagus ya kalau hujan itu bagus. Lautan awan.
cakep lah. Cuman ya emang kalau hujan, itulah sebabnya kenapa kita kalau mencintai langit harus mencintai cuacanya juga. Untuk mendaki, hujan bukan untuk dihindari tapi untuk diantisipasi. So, jadi usahakan kalau kita mau mendaki juga atau riding juga, kita mesti lihat perakiran cuaca. Ada banyak juga sih aplikasi cuaca, tapi saya pakai namanya Windis. Itu sejauh ini paling akurat. Windy. Ya siapa tahu dulu mau coba, itu akurat. Makanya nggak heran kita jarang ketemu momen yang hujanan di jalur, atau kalaupun udah mau hujan itu juga pasti saya udah tahu. Jadi udah antisipasi. Pasti saya ngomong kok pas ngevlognya. Kampung Cihideng. Asik pisan euy. Itu mulai makin memendek gunungnya, bukitnya, nah lancip itu, tapi kayaknya nggak ada view di atasnya. Dan ini kayaknya masih, atau mungkin masuk CA, nggak ada pendakian. Saya sendiri juga pengen banget sih ekspedisi 50 Gunung Bandung yang bukan CA. Makanya sambil ngumpulin informasi sebanyak-banyaknya biar kita nggak salah. Karena bagaimanapun juga keberadaan hutan gunung itu sangat penting banget, vital buat kehidupan manusia. Kalau dulur-dulur yang dulur-dulur Bandung atau yang bukan Bandung juga pasti sering juga dengar berita Bandung banjir itu, longsor. Ya, karena di atasnya harusnya cagar alam, harusnya hutan yang dilindungi ganti alih fungsi jadi ladang, ya macam-macam lah, pantas untuk dipertanyakan. Akhirnya yang di bawah nggak hujan, tahu-tahu banjir bandang mengerikan kan. Korbannya nggak cuma nyawa, rumah juga, ya macam-macam lah. Oke, kita masih terus sekitar 14 menitan lagi nih. 7 kilo, nggak terlalu jauh. Kita nanti sampai ke Bundaran Pengalengan lor. Nanti kita belok ke kanan ya. Nanti saya sambung. Beda lagi karena ini kita lumayan ini sejam ya. Sekitar hampir sejam. Ini agak gerimis lagi. Oh bukan ya. Tadi ada yang netes itu tadi. Semoga kameranya nggak kena. PLTA Lamajan, pembangkitan Saguling ini, pembangkitan Saguling. Dan besok kita akan melewati ini juga lor. Mencoba untuk ke kebun Kertamana itu. Asik itu, arah ke Carit Alam Pengabdi Setan juga, ke Wayang Windu, karena kita akan naik ke Gunung Wayang yang besok. Yang sekarang itu gunung, nanti dicari ya, karena saya sendiri juga ingin mengkonfirmasi. Namanya Gunung Puncak Cacing. Kalau saya sebutin nama lainnya pasti langsung tahu. Oh ini toh, soalnya destinasi wisata yang terkenal, sangat primadona. Ukuran bekas habis ini perekamannya. Kita mulai lagi. Sebentar. Oke. Gak tahu ini nyala nggak ya? Nyala ya. Jadi barusan dia mati. Kita sambung lagi nih. Kayaknya batas ukuran perekamannya tadi kalau nggak salah sepintas, karena tulisannya kecil dan kita nyetir belok-belok gini. Di sini ada susu. Ini nih. KBPS Pengalengan. Susu. Ini ngerekam Pak ya?
nggak ngerekam ya, karena jadi ada dua rekaman. Oh, saya juga baru tahu. Waktu itu pernah inget sih, waktu itu dulu ngerekam, tapi perasaan kita rekam nggak matiin, tahu-tahu kok nggak sampai beres. Ini nih ternyata, untung barusan tahu. Jadi kita pencet lagi. Karena ini udah 45 menit, 40 menit lebih ya. Ukurannya mungkin, ya ukurannya berapa giga itu biasanya gede. Ya, seperti inilah loh. Wow, mantap. Mungkin nanti kalau ini cek nggak ada memorinya, nanti pakai HP satunya lagi. Ini pakai HP Mbak Bojo. Biasa Mbak Bojo kan navigatornya, cuman ya gitulah. Kalau ibu-ibu navigator kan tahu sendiri, bapak-bapak, suami-suami. Ini kita taruh aja di sini. Dan kita masih ada 11 menit lagi. Semoga aman jaya, aman sentosa. Dan tepat waktu sih. Sekitar 57 bener. Tadi estimasi waktunya seperti itu. Dan lancar seperti ini perjalanan kita, nggak terlalu ngebut juga. Tadi sekali-kalinya ngebut di 70-80, tapi nggak lama. Terus ini balik di angka 33 34 km per jam gitu. Nggak terlalu kenceng lah, karena emang ya kayak beginilah kondisi jalannya, lor. Ya, terus berjalan tuh, banyak tanah dijual ya. Tanah ini juga kan dijual. Nah, itu buat rumah makan. Itu perkebunan apa itu? Sayur-sayur, ada jagung, sayur kol. Udah mau sampai ini. Itu perkebunan, nanti sampai perkebunan apa namanya, Kertamanah ya kalau nggak salah. Itu indah banget, semoga besok dapat hijaunya juga, hijau royo. Ini kita rekam di sampai ke bundaran Pengalengan. Rumah makan Panyendangan. Ada rumah makan juga lor. Desa Marga Mulia. Dan ini di luar mulai dingin sih, 24 derajat. Ini tak AC-nya kecilin. Tapi kalau yang kami rasa kan Pengalengan sama Ciwidey masih dingin. Ciwidey sih lebih tinggi sana juga kalau salah. Ciwidey itu 1100-an gitu Mas, atau berapa ya, lebih gitu. Udah Cipanganten itu base campnya, Cipanganten, desa Cipanganten itu aja udah 1800. Tinggi, udah kayak mau Gunung Manglayang di Bandung. Gunung Wayang itu juga kawah wayangnya, area campnya 1800. Mantep, dingin, enak. Naiknya cuma 200, jadi naiknya sekitar ya 200 meter, ketinggiannya di 2000-an, dari 2100 lah. Kita besok ke sana, ada berapa puncak, kalau nggak salah puncak Bedil, puncak Wayang, puncak Haruman, atau puncak apa itu, puncak kenikmatan yang jelas pokoknya. Karena kalau naik gunung sampai puncak itu kenikmatannya itu beda, asik. Tapi ya kembali lagi, jangan dipaksakan. Kadang cuaca kan berubah-ubah, tapi kalau saya lihat besok, kalau pagi, minggu pagi terutama, itu masih oke lah, sampai jam 10 itu gerimis dikit banget, mungkin bawaan angin lah, baru jam 1. Cuman kan itu kayak kalau nggak salah pendakiannya nggak terlalu lama, jadi kita ngejar pagi aja biar masih dapat cerah.
Nanti hujan, udah turun hujan sih nggak masalah. Kalau yang gunung ini satu ini puncak cacing ini hujan juga nggak apa-apa ya. Karena itu sendiri puncaknya merupakan area camping. Yuk, ada yang tahu kira-kira gunung apa? Maksudnya apa? Tempat wisata apa? Gunung Puncak Cacing. Kalau lihat di Google Map itu emang nggak tepat, tapi kalau saya lihat di Windy aplikasi ini itu pas di situ tempat area camping ini. Ya jadi nanti saya akan coba konfirmasi juga, coba nanya-nanya sama orang warga setempat. Itu sebenarnya gunung apa? Itu pasti ya gunung lah atau bukit nih. Ketinggian 1700. Lidah nggak bisa bohong soal rasa. C. Kita dikit lagi sampai lur. Gila-gila. Tapi itu lagi nanam apa itu? Bukan kebun teh itu. Oke. Di sebelah kanan ini ada teras Malabar. Ini tikungannya tajam itu. Letter U, letter S, letter U lah. US, US usus. Letter usus. Tikungan usus namanya. Mantap. Tanah milik PT PN 8 Kebun Kertamanah. Akhirnya sampai nih. Wih, ada bus. Kita dulu aja daripada nanti saya ngerekamnya pantat bus. Itu puncak gunungnya mending adem set juga. Ya, itu alpukat sari alpukat. Semoga jangan keburu hujan aja nanti sampai di puncak cacingnya ini. Sampai atas juga nggak perlu mendaki ya, bisa pakai motor. Mantap kan. Tapi karena ini kita pakai mobil ya nggak bisa sampai paling atas, nanti kita sambung sama ojek. Kalau nggak ya kita jalan sih, barang-barangnya aja buat camping kan. Nanti kita akan camping di sana, camping yang barangnya aja yang naik ojek. Jangan tinggalkan pengalengan tanpa kue pia kawitan. Nah, ini dia kue pawitan sebelah kanan, sebelah kiri ini pertigaan ini. Ini besok kita lewat sini, kebun teh Kertamanah yang tembusannya ke Wayang Windu. Keren. Terus ke mana? Tembusannya ke Ngabdi Setan juga, Gunung Wayang. Mau gimana ini? Nulah. Dari sini kita udah nggak jauh lagi loh. Nah, dari tadi kita nggak nemuin bus besar yang searah. Tadi cuma beberapa ya, satu kayaknya yang berlawanan. Jalannya agak kecil dan berkelok-kelok dan tanjakannya seperti ini. Ini udah ketinggian berapa ya? Ini suhunya di 23-an lor. Ini siang nih.
Jadi sore makin sore, malam makin dingin. Kemarin juga Bandung, Cimahi juga sedang dingin-dinginnya loh. Sedingin tatapan mata. Sini Ranca Buaya itu lurus terus, Kampung Kopi belok ke kiri. Iya, gerimis dong. Ini gerimis ini. Oke, nanti kita sampai di bundaran Pengalengan dulu. Dan nanti kalau misalnya hujannya parah ya kita nggak ini sih, nggak ngerekam. Kalaupun ngerekam pasti di dalam, dari dalam sini pasti beda juga kualitasnya, tapi ya nggak apa-apa, karena kalau di luar juga nggak bisa, itu harus kena air, nanti pasti tutup air jadi nggak kelihatan. Di dalam mobil gini mah nggak bisa ini kan, ngelapin itu, ngusapin. Ini sekali belokan lagi, kita belok ke kanan terus ke kiri udah sampai loh. Dan sampai di bundaran Pengalengan, disitulah akhir perjalanan kita kali ini. Ini dia tikungan terakhir. Depan kita ada bundaran Pengalengan. Oke lur, terima kasih banyak udah menonton dan mengikuti. Mohon maaf kalau masih banyak ukuran kesalahan kata, juga informasi yang kurang jelas dan kurang baku dan kurang tepat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video ini journey berikutnya. Uhuy.